Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kristina Tualu dari SMK Negeri 1 Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saya mengabdi di wilayah pesisir, tempat di mana semangat belajar harus berjuang melawan keterbatasan. Melalui praktik baik saya bertajuk Huyula, menyalakan lilin Pancasila di daerah pinggiran. Saya berusaha menumbuhkan nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kejujuran melalui jurnal refleksi yang kami sebut Huyula. Desa Torosiaje Jaya adalah salah satu wilayah pesisir di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Desa ini berada di ujung barat Pohuwato, sekitar 243 km dari ibu kota provinsi dan 82 km dari ibu kota kabupaten. Perjalanan menuju desa ini tidak singkat, melewati perbukitan rendah, sawah, dan tambak luas, hingga akhirnya tiba di tepian Teluk Tomini, tempat di mana denyut kehidupan masyarakat berpadu dengan irama laut. Lingkungan alam Torosiaje begitu mempesona, birunya lautan, hijaunya perbukitan, dan hamparan tambak yang produktif, seakan menggambarkan kekayaan alam yang melimpah. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan tantangan hidup khas masyarakat pesisir yang setiap hari tergantung pada cuaca dan hasil tangkapan laut. Sebagian besar penduduknya adalah nelayan, yang menjadikan laut bukan sekedar penghidupan, melainkan juga bagian dari identitas dan budaya mereka. Di tengah kondisi geografis dan sosial tersebut, berdiri SMK Negeri 1 Popayato, satu-satunya sekolah kejuruan di wilayah ini. Sekolah ini menjadi harapan bagi anak-anak pesisir untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah mereka di bidang kelautan dan perikanan. Namun, kondisi sosial ekonomi masyarakat turut mempengaruhi proses belajar mengajar. Banyak murid yang harus membantu orang tua mereka melaut sebelum berangkat ke sekolah. Akibatnya, motivasi dan konsentrasi belajar seringkali menjadi tantangan tersendiri. Sebagian murid juga beranggapan bahwa mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila tidak relevan dengan dunia kerja. Mereka lebih fokus pada pelajaran produktif, sehingga nilai moral, kebangsaan, dan karakter perlahan terpinggirkan di tengah tuntutan hidup pesisir. SMK Negeri 1 Popayato berdiri di ujung barat Kabupaten Pohuwato, tepatnya di Desa Torosiaje Jaya. Untuk mencapainya dibutuhkan perjalanan berjam-jam dari ibu kota provinsi Gorontalo. Sebagian besar warga di sini menggantungkan hidup dari laut. Sejak pagi buta, suara mesin perahu layar sudah terdengar membelah ombak, dan banyak murid ikut membantu orang tua mereka melaut sebelum berangkat ke sekolah. Sekitar 70% orang tua murid berprofesi sebagai nelayan, menjadikan laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, tetapi bagian dari kehidupan mereka. Namun kondisi ini membawa tantangan tersendiri. Banyak murid datang ke sekolah dalam keadaan lelah, kurang fokus, dan kurang termotivasi, terutama pada mata pelajaran pendidikan Pancasila yang dianggap kurang relevan dengan dunia kerja mereka. Menjadi guru di SMK Negeri 1 Popayato yang berada di pesisir Desa Torosiaje Jaya bukanlah hal yang mudah. Jarak yang jauh dari pusat kota dan akses transportasi yang terbatas seringkali menjadi tantangan tersendiri. Di tengah keterbatasan itu, sebagian besar orang tua murid bekerja sebagai nelayan tradisional dengan penghasilan yang tidak menentu. Tak jarang murid harus membantu orang tua mereka melaut, sehingga datang ke sekolah dalam kondisi lelah atau terlambat. Sebagian murid juga menganggap pendidikan Pancasila kurang relevan dengan dunia kerja mereka. Namun bagi saya, justru disinilah tantangan sesungguhnya. Bagaimana membuat Pancasila tidak hanya diajarkan, tetapi dihidupkan dalam keseharian mereka. Karena bagi saya, menjadi guru di daerah pesisir bukan sekedar mengajar, melainkan ikut berjuang memperbaiki kehidupan melalui pendidikan. Berangkat dari kondisi tersebut, lahirlah gagasan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang mendalam dan reflektif melalui jurnal Pancasila Huyula, yang merupakan singkatan dari Hidup Unggul dengan Yakin, Ungkap dan Laku Aktualisasi Pancasila.
Jurnal ini saya kembangkan sebagai jembatan antara nilai-nilai Pancasila dengan kegiatan praktik kejuruan yang dilakukan murid. Melalui jurnal Huyula, murid diajak merefleksikan pengalaman belajar mereka, seperti budidaya lobster, pengenalan lingkungan laut, hingga pengolahan hasil perikanan, lalu menautkannya dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan cara ini, pembelajaran tidak berhenti pada teori, tetapi hidup dalam tindakan nyata yang mereka lakukan setiap hari. Pendekatan ini membantu murid menemukan relevansi antara nilai Pancasila dengan dunia kerja mereka, menumbuhkan kesadaran bahwa gotong royong, tanggung jawab, dan kejujuran adalah fondasi penting dalam membangun etos kerja yang berkarakter. Kata Huyula sendiri dalam bahasa Gorontalo berarti gotong royong, sebuah filosofi yang mencerminkan kebersamaan, ketangguhan, dan kepedulian sosial yang sangat selaras dengan kehidupan masyarakat pesisir. Dalam penerapannya, murid menuliskan pengalaman praktik mereka, mengaitkannya dengan nilai Pancasila, lalu menjawab pertanyaan reflektif untuk menilai sikap, kebiasaan, dan rencana perbaikan diri di masa depan. Hasil refleksi ini saya gunakan untuk menilai pemahaman murid, sekaligus merancang pembelajaran lanjutan yang lebih kontekstual dan personal. Pembuatan jurnal Huyula menggunakan aplikasi Canva, memanfaatkan teknologi digital agar tampilannya menarik, interaktif, dan mudah diakses. Melalui media ini, saya berusaha mengubah cara pandang murid terhadap Pancasila dari sekedar teori menjadi nilai yang nyata, hidup, dan membimbing setiap tindakan mereka. Seiring waktu, hasilnya mulai terlihat. Murid yang awalnya pasif kini menanti giliran untuk membacakan refleksinya. Mereka mulai menyadari bahwa nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, dan kejujuran bukan sekedar pelajaran moral, tetapi bekal penting dalam dunia kerja. Setiap jurnal Huyula yang mereka tulis menjadi bukti bahwa dengan ketulusan, ketekunan, dan semangat pantang menyerah, pendidikan karakter dapat tumbuh bahkan di daerah yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dari proses ini saya belajar bahwa perubahan tidak datang dengan cepat, tetapi lahir dari keyakinan dan konsistensi. Melalui Huyula saya memahami bahwa pembelajaran mendalam bukan hanya soal strategi mengajar, tetapi tentang membangun hubungan bermakna antara guru dan murid, hubungan yang dilandasi empati dan rasa saling menghargai. Kini saya semakin yakin menjadi guru bukan sekedar mengajar di kelas, melainkan menyalakan lentera nilai dalam diri murid agar mereka mampu menerangi jalan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olis Harun, Kepala SMK Negeri 1 Kopayato. Saya sangat menginspirasi inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru saya, yaitu Ibu Christina Tualu, melalui jurnal refleksi Pancasila Huyula. Inovasi ini bukan hanya membantu peserta didik memahami nilai-nilai Pancasila secara konseptual, tetapi juga menginternalisasikan dalam praktik kejuruan yang mereka lakukan. Inovasi pembelajaran ini membuat peserta didik lebih berefleksi, berpikir kritis, dan memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi. Praktik baik ini sejalan dengan semangat merdeka belajar dan patut menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya yang ada di sekolah saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Malewa, rekan sejawat Ibu Christina. Saya melihat bagaimana pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas Ibu Christina menjadi sangat hidup dan bermakna. Melalui jurnal refleksi Huyula, siswa diajak untuk tidak hanya menghafal nilai-nilai Pancasila, tetapi juga merefleksi pengalaman mereka dalam praktik kejuruan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar pendidikan Pancasila dengan cara seperti ini. Lewat jurnal Huyula, saya bisa menulis pengalaman saya setiap kali melakukan praktik kejuruan dan menghubungkannya dengan nilai-nilai. Perjalanan mengembangkan jurnal refleksi Pancasila Huyula di SMK Negeri 1 Kopayato menjadi kisah berharga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat hidup dan berdenyut bahkan di daerah pinggiran. Dari ruang kelas sederhana melalui selembar jurnal refleksi, murid belajar mengenali diri dan lingkungannya. Huyula mengajarkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil dan hati yang tulus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.